Penyebaran wabah COVID-19 di Lampung kian mencemaskan. Dari data Dinas Kesehatan Lampung pada Rabu siang, jumlah pasien COVID-19 bertambah 95 orang dalam sehari. Jumlah ini pun menjadi catatan tertinggi di data harian penambahan pasien baru COVID-19 di Lampung sejak bulan Maret 2020 lalu. Data akumulasi hingga Rabu siang, jumlah pasien COVID-19 di Lampung sudah mencapai 2.445 orang. Salah satu penyumbang pasien COVID-19 terbanyak di Lampung adalah Bandar Lampung, yang juga statusnya saat ini masih sebagai zona merah COVID-19. Dari data penambahan 95 pasien baru, 36 pasien COVID-19 diantaranya berasal dari Bandar Lampung. Sementara pasien lainnya berasal dari 9 kabupaten, yakni Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Metro, Pringsewu, Pesawaran, Tulang Bawang, Tanggamus. Keseluruhan pasiennya tersebar di 17 kecamatan kemarin, jadi hampir menyeluruh di kecamatan yang di Kota Bandar Lampung. Kemudian untuk data keseluruhan, total terkonfirmasi COVID di Kota Bandar Lampung sebanyak 1.164 dengan 72 orang yang masih dirawat, kemudian 256 orang yang isolasi mandiri. Kematiannya sebanyak 72 dan alhamdulillah sudah sembuh sebanyak 764 orang. Untuk menekan angka penyebaran wabah COVID-19 tersebut, tim Satgas COVID-19 Bandar Lampung mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di masa adaptasi kebiasaan baru. Tidak lupa menggunakan masker saat keluar dari rumah, rutin mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, serta menghindari kerumunan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Semakin tingginya jumlah pasien COVID-19 di Bandar Lampung, pihak pemerintah kota setempat mulai khawatir dengan ketersediaan tempat isolasi bagi para pasiennya. Pasalnya, ketersediaan ruang isolasi pasien COVID-19 di 2 rumah sakit di Bandar Lampung, yakni Rumah Sakit Urip Sumoharjo dan Rumah Sakit Immanuel, kini sudah penuh. Untuk mencegah terlantarnya pasien COVID-19, pihak pemerintah kota Bandar Lampung kini mengajukan pinjaman gedung asrama haji di Raja Basa untuk cadangan tempat merawat pasien COVID-19. Pengajuan gedung tersebut telah dilakukan ke Kementerian Agama, namun masih menunggu boleh atau tidaknya. Ya jadi kita pinjam tapi belum, ya mudah-mudahan enggak lah. Yang dirawat sekarang 75 orang, tersebar di rumah sakit di Kota Bandar Lampung. Saya sudah bicara juga dengan pimpinan medika, ayo kita kerjasama, tapi kelas 3-nya ya. Semua gratis-gratis, nanti di situ juga bisa. Itu alatnya lengkap. Dari jumlah total pasien di Lampung 2.445 orang yang tercatat Rabu siang, 1.200 pasien diantaranya berasal dari Bandar Lampung. Sementara itu, pada masa darurat COVID-19 ini, pihak Pemprov Lampung telah menunjuk 37 rumah sakit yang tersebar di Lampung dengan kapasitas 400 lebih ruangan khusus untuk merawat pasien COVID-19. Namun jumlah kapasitas ruangan yang ada tersebut tidak khusus untuk merawat pasien yang berasal dari Bandar Lampung saja, karena sebagian besar rumah sakit rujukan pasien COVID-19 berada di kabupaten lain. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kondisi jalan di Desa Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sungguh memprihatinkan. Lubang-lubang di jalan beraspal tersebut sangat mengganggu perjalanan para pengendara, baik sepeda motor maupun mobil. Padahal jalan tersebut merupakan akses menuju gerbang tol Menggala. Pada Rabu siang, terlihat para pengendara harus sangat berhati-hati melintas ruas jalan tersebut. Selain banyaknya lubang di jalan sepanjang sekitar 5 km tersebut, kondisi jalan yang sempit membuat kendaraan harus bergantian jika berpapasan. Para pengendara pun merasa jarak tempuh menjadi lebih lama. Selain itu, kondisi kerusakan jalan yang semakin parah tersebut dinilai bisa memicu kejahatan berupa pembegalan. Sangat menghambat, Pak. Bagaimana sih kira-kira untuk jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya jauh lebih lama lagi kalau kita mau perjalanan jauh. Harapannya?
Harapannya dari pemerintah supaya diperbaiki lah, biar mobil-mobil pendek ini gampang jalan. Jadi sangat mengganggu sekali. Pertama, ruas jalannya kecil. Tatkala kita berpapasan dengan mobil dan motor, kita harus pinggir. Kadang-kadang kita juga harus turun dari badan jalan. Kemudian jalan ini terlalu kumuh. Jalannya berlobang-lobang. Warga sekitar maupun pengendara pun meminta pemerintah daerah, provinsi maupun pusat bisa memberikan perbaikan segera. Pasalnya, sudah lebih dari 1 tahun mereka harus merasakan jalan rusak tersebut yang juga merupakan akses antar kabupaten. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kepolisian sektor Kasui Waikadan Rabu siang menangkap seorang tersangka kasus pemerkosaan terhadap perempuan berusia di bawah umur. Tersangka berinisial ZR berusia 29 tahun. Sementara korbannya seorang siswi kelas 9 SMP yang tidak lain adalah putri dari teman tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka memanfaatkan kedekatannya dengan ayah korban. Keakraban pun terjalin antara tersangka dengan korban. Namun pada situasi itu, tersangka justru merayu korban hingga berakhir dengan pemerkosaan terhadap korban. Agar aibnya tidak diceritakan pada orang lain, tersangka yang telah memiliki 1 orang anak tersebut juga menjanjikan akan menikahi korban. Berdasarkan keterangan yang kita dapat, antara pelaku dan korban ini masih ada hubungan kekerabatan, seangkat-angkatan lah, seangkat-angkat diangkat, karena kalau berdasarkan informasi yang kami dapat juga, pelaku ini masih karyawan, ikut kerja sama orang tua korban. Jadi mereka memang selalu bertemu dan selalu berhubungan. Kasus ini terbongkar setelah korban akhirnya menceritakan perbuatan bejat tersangka kepada keluarga dan polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikadan.